Jangan cuman di atas kertas, jangan cuman ngomong aja. Karena kita tahu kan kita udah berapa lama mekar, kita nggak ada yang bisa kita banggain loh. Sebutin sama saya satu tempat yang bisa membanggakan Pasaman Barat. Sebutin satu aja. Yang ketika kita ngomong tempat wisata yang hebat-hebat itu, yang menurut saya gila-gila itu, satu tempat. Ada sih satu tempat. Oke, lanjut ya Bang. Nah, karena mungkin udah setengah gitu kan, kayaknya mulut kerongkongan agak sesuatu gitu nih, ada sesuatu. Abang suka yang coklat atau yang putih nih? Coklat lah. Coklat ya? Oke. Nah, ini disponsori. Oh, ini yang di mana? Disponsori ini yang apa Abang bilang tadi gitu, yang JS Ice Drink. Di mana posisinya jualannya nih? Di Pasar Baru, deket Bidan. Tahu Bang? Simpang Yatid. Enggak, ini kan keluar nih lampu merah ke kanan gitu. Ya. Ke arah Ujung Gading, habis lampu merah simpang masjid itu. Oh iya, tahu. Sebelah kiri dia jasa Iya. drink. Nah, nih coba rasain dulu Bang. Masuk. Ya mantap. Ada kayak apanya? Apa namanya, kayak min-minnya gitu ya? Ya, itu berarti cokomin ya Bang? Cokomin. Iya. Oh, cokomin. memang ada min. Iya, emang ada min. Ini vanilla. Kalau saya karena mikirnya alam kan, mungkin tempatnya ini bagus. Tepat ya. Atau apa gitu kan lebih. Ini ada tulisannya Bang. Podcast Q. Oh, gitu ya. Ya, ini dia foto di. Oke. Oke, Nah, sip. lanjut ya Bang, sambil minum ya Bang ya, biar lebih santai lagi. Soalnya Abang agak serius pula ngapain wisata nih. Tadi tentang hal yang menarik. Sekarang tentang masalah-masalahnya Bang, kendalanya gitu ketika akan berwisata tuh apa aja Bang? Tunggu. Abdan nanyanya saya sebagai wisata atau penggiat wisata atau pelaku bisnis wisata? Karena berarti mungkin beda ya? Mungkin saya di ketiganya. Di ketiganya. Wisatawan juga, di penggiat wisatanya juga, di pelaku bisnis wisatanya ke depannya juga. Karena kan saya bikin yang Tuah Talamau itu. Iya. Nah, Tuah Talamau itu tadi nanyanya kendala kan? Iya, berarti kasih aja kalau saya nanya yang penggiat itu apa, yang pelaku bisnis itu apa. Oke. Kalau misalnya sekarang Abdan pengen tahu tempat wisata di Pasaman Barat, kemana Abdan cari? Agensi biasanya. Agensinya mana sih? Kalau di sini nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Yang di sini ya Pasaman Barat. Ya nggak tahu. Atau Abdan mau cari informasi tentang suatu daerah wisata di Pasaman Barat, kemana nyarinya? ke Google biasanya. Google ya. Iya. Nanti Google ujung-ujungnya Facebook, ujung-ujungnya Instagram gitu, serak gitu. Iya. Terus kalau misalnya Abdan dapat foto dari Facebook, ya kan? Nah, Ini salah satu kendala ya. Iya, Ini kendala ya. ya. Nah, Abdan cari di Facebook, terus orang bilang ke sana pantai Maligi bagus. Abdan lu pernah ke sana, Abdan percaya? Tanpa bukti, tanpa dokumentasi misalnya ya gimana ya? Kadang orang nipu juga gitu. Oke. Jadi kendala yang pertama sekarang pusat informasi Pusat untuk informasi. wisata nggak ada. Iya. Di Pasaman Barat. Bukan nggak ada tapi berserak-serak sehingga menimbulkan ketidakpercayaan orang yang akan datang. Pusat informasi. Iya. Ya kan? Pusat informasi ini harusnya dimiliki pemerintah berarti Bang. Atau harus lah. agensi. Harus Berarti pemerintah lah. Oke. Karena mereka ketika mereka yang buat tentu siapapun percaya lah. Iya. Iya kan? Lebih legal Mereka ya. buat fotonya yang bagus, profesional, mereka bikin videonya yang bagus. Dan kendalanya pertama tidak punya pusat Pusat informasi. informasi. Makanya muncul tuahtalamau.com. Tuahtalamau.com. Oke. Tuah Talamau ini nanti ada paket ada paket wisatanya, ada artikelnya. Artikel ini kita akan rangkum sedetail mungkin sampai ada burung-burungnya, makronya. Nah, kemudian siapapun boleh nulis di situ. Tapi itu kan namanya Tuah Talamau, berarti tentang Talamau aja dong. Nanti saya tunjukin kenapa Talamau. Oke. Ya, nanti. terakhir. Oke. Kenapa Tuah Talamau? Ya kan, walaupun dia di ujung Gading di mana-mana. Nanti Iya, saya tunjukkan. Ya, nanti ada sebabnya. Oke.
Oke, lanjut. Lanjut kendala selanjutnya yang sebagai misalnya pelaku bisnis. Pelaku bisnis, penikmat wisata, Oke, penikmat wisata. pelaku bisnis, praktisi, penggiat wisata. Kendalanya cuma satu sih, masyarakat. Masyarakatnya yang belum belum bisa dibilang diajak kerjasama, masih setengah-setengah lah. Edukasi ke mereka belum ada lah. Gitu sih kalau menurut saya. Itu kan antara pro dan kontra, antara benar juga sih masyarakat nolak gitu, atau emang harusnya masyarakat nerima nih menurut abang? Karena dia tuh jadi PR. Misalnya di suatu daerah ketika belum maju bermasalah tanahnya dipakai tempat wisata. Ketika dia udah maju bermasalah juga masalah tanahnya. Iya. Kan PR tuh. Berarti apa masalahnya? Tanah. Selesai karena masalah tanah tuh sebelum dibuat wisata, sesudah dibuat wisata. Jangka panjang berarti mikirnya. Iya. Nah, itu harus ada orang mikirinnya. Gimana caranya supaya itu aman. Ketika belum mulai, ketika sudah mulai itu harus aman. Itu kendalanya masyarakat. Yang ketiga ya yang punya daerah ini, yang punya kabupaten ini lah. Saya nggak nyebut pemerintah sih. Siapa dong? Tapi yang punya tempat ini. Iya, siapa? Ya, yang punya tempat ini ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nggak mungkin lah kita tuntut gitu seperti itu. Iya, yang punya tempat yang mungkin pemerintah. Pemerintah. Selesaikan PR itu. PR-nya diselesaikan. Jangan cuman di atas kertas, jangan cuman ngomong aja. Karena kita tahu kan kita udah berapa lama mekar, kita nggak ada yang bisa kita banggain loh. Sebutin sama saya satu tempat yang bisa membanggakan Pasaman Barat. Sebutin satu aja. Yang ketika kita ngomong tempat wisata yang hebat-hebat itu, yang menurut saya gila-gila itu, satu tempat mana? Ada sih satu tempat. Tapi nggak boleh disebutin. Talamau lah. Oh, Talamau. Yang ada yang waktu itu di grup yang satu daerah itu di mana tempatnya nggak boleh bang sebutin waktu itu. Oh itu. Jangan disebutin. Jangan disebutin dulu ya. Secret itu. Oke, rahasia. Empat mata aja. Empat mata ya. Oke. Iya. Nah, dah tentang kendala ada lagi bang mau sampaikan? Kayaknya itu aja. Oke, Pusat informasi sama masyarakat. Dan masyarakatnya jadi PR pemerintah itu. Pemerintahnya sendiri yang kayaknya masih bingung mau bikin yang kayak mana. Bener-bener masih bingung. Untuk wisata ya, masih bingung. Mau jadikan wisata yang kayak mana pun bingung. Makanya tadi saya bilang, sebutin satu tempat wisata yang udah jempol satu lah gitu. Jempol satu. Kayaknya kalau menurut saya belum lah. Belum. Yang artinya udah terkelola dengan sempurna itu belum lah. Itu kayaknya kerjaan tuahtalamau.com lah. Oke. Itu kerjaan saya lah kayaknya. Itu harus kerja sama juga dengan pemerintah berarti itu. Untuk wisata kita mau kerjasama mau nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya punya teman misalnya di Inggris, dia mau datang ke sini, dia mau berwisata ke sini kan saya nggak ngomong tuh nggak apa-apa. Iya. Mereka punya visa, tujuannya wisata. Apakah saya harus ngelapor ke sana? Enggak. Ada permasalahan kayak gini bang gitu. Ketika misalnya itu udah anggaplah abang upload juga di YouTube gitu kan. Abang upload itu. Upload. Nah, ketika itu udah booming kali gitu. Ada masalah kayak gini. Kayak contohnya Habibie gitu kan. Ketika zamannya sini dia mau berkontribusi untuk negara itu ditolak. Nah, tapi ketika beda zaman gitu, nah, dia apa ya? Baru diminta gitu. Ketika dia lagi nggak butuh baru dia diminta gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Nah, ada permasalahan yang sering itu kayak gitu bang. Ketika kita butuh dia nolak, ketika dia butuh, dia datangi kita gitu. Mungkin itu saya punya jangka pendek, ada punya jangka panjang. Oke, berarti udah disiapin kalau seandainya itu terjadi. Kasarnya mungkin kalau jangka pendeknya saya pakai punya orangnya gini, bro, Maligi keren, aku udah ekspos sana. Kita bikin paket wisata sana bro, saya minjem punya orang namanya. Ya kan, siapa tahu nanti di sana maju, teman-teman udah bisa kerja sendiri, ya silahkan jalan. Kalau mereka ajak saya, alhamdulillah. Kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Jadi saya menjadi sebuah titik pencapaian saya bahwa saya udah berhasil memberdayakan mereka. Iya. Jangka panjangnya ya mungkin saya beli tempat wisata, mungkin saya beli lahan. Nah, itu Amin. Itu yang saya lakukan sekarang sih. Iya. Ya kalau saya jalan-jalan rugi dong nggak survei itu kan. Tanah di sini berapa, lokasi ini berapa harganya. Udah ada yang terbalik.
Alhamdulillah ada Ada. ada. Oh. Mungkin itu jangka panjang. Jangka panjang. Ya, yang orang anggap sekarang mungkin hutan, yang orang anggap sekarang Padahal ada potensial gitu ya. iya, atau kita ciptakan alamnya nggak bagus kita bikin. Banyaklah caranya. Banyak caranya. Hutan itu kan bisa jadi sesuatu. Hutan itu bisa jadi sesuatu ketika kita tahu bisa untuk apa. Contohnya. Nanti jadi panjang nih podcastnya. Contoh. Tahu belalang yang kayak gini? Iya. Belalang Yang sembah. Iya, belalang sembah. Belalang sembah namanya. Itu jenisnya kan banyak. Jenisnya banyak. Itu pernah loh telurnya aja dijual orang 15 juta. 15 juta. Ya. Karena Dengan jenis tertentu. ada jenis tertentu. Orang luar itu gila-gila. Dia koleksinya, kalau kita di sini burung murai bilang apa? Dia belalang sembah. Selain dia mengkoleksi, dia juga profesor. Belalang sembah tipe ini gimana cara menangkarnya, gimana cara memperbanyaknya, berkembang biaknya gimana. Dia pelajari. Ketika dia dapat ilmunya itu, wah, ngeri nggak dia gimananya? Mindset kita di sini nggak seperti itu gitu. Mindset kita di sini ya nggak sampai ke sana gitu. Belalang sembah tadi itu adanya di kebun. Kita tahu jenis-jenis langka ada di situ, ya kan? Iya. Kita bisa datangkan mereka loh untuk motret itu aja. Mancing gitu. Motret makro. Iya, maksudnya mendatangkan biar Kalau dia bisa memotret belalang sembah yang langka-langka tadi, kalau dia jual di foto-stok foto stok yang lain tadi, itu bisa mahal, bisa luar biasa harganya. Contoh kayak anggrek yang langka, kayak belalang sembah yang langka, atau misalnya kayak tumbuh-tumbuhan yang langka, binatang-binatang, burung-burung, itu jadi lebih mahal lagi nilainya. Jadi mungkin jangka panjangnya hal-hal yang seperti itu tuh, biarlah dia semak tapi ada potensi di dalamnya. Biarlah kita beli semak tapi ada emas dalamnya. Enggak harus emas, mungkin Enggak, maksudnya itu bahasanya. iya, ada bunga yang langka di Iya. situ. Biarlah hutan, nggak apa-apa, nggak masalah, karena kan hutan mau gundul. Nah, kita berkontribusi lah, beli hutan itu minimal kita jaga hutan itu. Iya. Jadi kalau udah gundul hutan, Nah, itu yang dibutuhin itu ya, itu yang dicari. iya, itu sih kalau saya. Tidak ada jangka pendeknya, ada jangka panjangnya. Jangka panjangnya belilah tempat wisata supaya kita bisa membuatnya versi kita, gitu sih. Oke, Bang. Ini ada satu pertanyaan yang ini kayaknya dari pembahasan tadi emang ada kaitan gitu. Jadi apa yang nggak Bang suka itu ketika ke wisata massal itu? Sebenarnya tadi kan udah dibahas gitu kan, ada beberapa. Tapi nah ini lebih rinci. Yang nggak disukai ya, Nah, tergantung tempatnya sebenarnya. yang wisata massal. Iya, Wisata massal secara itu. Yang nggak disukai ya, yang nggak disukai itu mungkin karena saya udah tahu tempat yang bagus tuh gimana. Ngelihat wisata massal itu ya kayak pasar aja. Kayak pasar. Iya, kayak yang mau dilihat lagi gitu. Yang nggak disukainya paling ya karena nggak jelas orang di situ ngapain. Ada yang jualan, ada yang apa, ATV, ada yang lagi makan, nggak jelas gitu. Paling keramaian yang nggak jelas itu yang nggak saya sukai. Ya kayak pasar ya. Ya kayak pasar, nggak jelas mana yang wisatanya itu apa gitu. Tapi sebenarnya kalau kita kemas baik, yang wisata massal tadi bisa jadi wisata minat khusus. Jadi kita datang ke sana untuk mengedukasi orang mungkin. Misalnya orang datang ke sana tuh orang yang mau belajar wisata. Kita bisa gunakan wisata massal itu untuk belajar tentang wisata massal. Inilah efeknya ketika dia wisata massal. Ini kesalahannya. Jadi sebetulnya karena mungkin mindset saya itu wisata itu seperti apa, udah ada di kepala saya seperti apa. Jadi kalau dilihat tempat yang jelek pun saya bisa lihat itu bagus. Jadi kok ditanya yang nggak disukainya apa, saya susah juga jawabnya. Karena udah kayak pasar misalnya gitu ya. Yang nggak disukainya itu maksudnya Bisa ya sebenarnya itu kayak Abdul nanya itu kayak gini. Sampah lah misalnya gitu ya. Sampah ya. Saya nggak susah nih kalau untuk ngomong yang nggak disukai.
Karena sebetulnya semua tuh saya suka. Heeh. Kalau ketika ada sampah di situ, itu kan jadi peluang untuk yang si punya bank sampah. Oh itu ya oke. Kalau dia rame di sana jadi peluang untuk yang jualan es. Kalau dia rame, jadi susah saya kalau ngomong apa yang nggak disukai. Suka sebetulnya, cuman wisata massal itu tidak mengefekkan apa-apa sebetulnya. Nggak mengefekkan apa-apa tuh terhadap secara umumnya keseluruhannya. Tapi kalau ke pribadi-pribadi bisa jadi. Contoh yang di Sasak wisata massalnya kan pohon 1000. Siapa yang mendapatkan manfaat dari yang ramai datang ke sana? Pemda dapat nggak? Enggak. Dapat sih sebenarnya dari pajak orang yang Pajak, jualan. Cuman signifikan nggak sih? Enggak. Coba kalau itu di gerbang, di portal, dikarcisin, parkirnya dikelola oleh Pemda, dibagusin, Gede itu sih. baru ada hasilnya. Kalau sekarang ini terlalu nggak mikir sih kalau menurut saya. Siapanya? Ya yang punya tempat. Oke. Kan bisa sebenarnya dikelola. Cuman ya gimana? Kalau misalnya kendala kita bikinnya kendala terus, ya kapan kita mau mikir solusi kan? Jadi kalau saya ditanya apa yang nggak suka, bukan nggak suka, tapi oke lah kalau saya bilang nggak sukanya nggak ada pemasukan untuk daerah. Pemasukan daerah. Ya, sehingga itu tidak bisa terkelola dengan baik Di wisata massal seperti di wisata massal. Oke lah kalau bilang nggak sukanya nggak ada pemasukan untuk itu daerah, daerah. secara signifikan. Dah itu mungkin. Oke, udah terjawab kita. Mungkin lebih spesifik saya ngomongnya tidak sukanya itu dengan bukan dengan orang pendatangnya, tapi orang yang mengatur wisata itu. Pihak yang mengatur wisata itu tidak sukanya. Pihak mengatur wisata berarti pemerintah dan masyarakat situ udah Ya, gitu. itu. Mungkin itu yang nggak sukanya. Karena ya terlalu digratisin, nggak ada pemasukannya, itu kan sia-sia. Kan berdasarkan kondisi ekonomi juga tuh orang mikirnya. Sebetulnya kalau dibilang bagusnya ada orang di sana tadinya nggak ada kerjaan jadi ada kerjaan. Iya. Jadi kalau tadi saya dipaksa untuk ngomong apa yang nggak suka, ya itulah. Dari pemasukan untuk daerahnya. Iya. Sebetulnya bagus sih, cuma karena saya udah tergabung dari wisatawan iya, pelaku wisata iya, apa bisnisnya juga iya, jadi nggak bisa dipisah-pisahin. Itu harus jadi satu. Harus jadi satu. Nggak bisa ngomongnya dipisahin. Gitu sih. Harapan untuk pemuda ya termasuk yang masyarakat nanti atau pemerintah juga gitu dari Abang tentang wisata ini gitu. Termasuk yang tidak suka dia. Gini Abang, mungkin kalau saya cara berpikirnya harapan itu saya nggak suka berharap. Nggak suka berharap, oke? Karena kalau saya berharap tuh berarti saya akan kecewa. Harus siap kecewa. Ya. Jadi kalau saya bukan berharap, tapi menciptakan harapan itu. Menciptakan harapan itu ya kalau kita pengen wisatanya bagus, kelolalah. Misalnya masyarakatnya bermasalah, ya kelolalah masyarakat tuh. Binalah masyarakat tuh, didiklah masyarakat tuh. Kalau yang bermasalahnya alam, perbaiki alam itu. Tanam pohonnya, konservasilah dia. Apalagi? Nah, yang Abang bilang ini gini. Itu kepada siapa kita bilang? Nah, makanya Abang tanya apakah itu pemuda, masyarakat, pemerintah? Semuanya. Ya, pemuda iya, masyarakat iya, pemerintah iya. Kalau pemudanya ya siap-siapkan dirinya untuk dibina, masyarakatnya juga siap-siapkan dirinya untuk dibina, pemerintah juga siap-siapkanlah untuk membina. Simple kok. Iya, simple. Sekarang kan cuma kemauan. Kalau uang kan ada, kemauan. Anggaran ada. Ketika kemauannya ada, keseriusannya lagi ditanya. Benar-benar serius nggak? Mungkin itu sih. Itu ya. Iya, simple kok. Kalau misalnya saya pengen sukanya Maligi masalahnya apa? Ya selesaikan masalah itu, jangan jadi PR, jangan berlarut-larut. Selesai kok. Selesai. Nggak mungkin nggak selesai. Kalau misalnya masalah dengan masyarakat itu kan ada batas umur ya. Iya. Nah. Kalau nggak generasi ini, generasi selanjutnya. Kalau misalnya generasi ini nggak bisa, ya kita bikinlah sejarahnya di generasi ini. Sehingga di generasi berikutnya akan menjadi contoh generasi sebelumnya. Dan juga generasi yang sama untuk daerah yang lain gitu misalnya. Iya. Gitu, jadi misalnya gini, sekarang kita masalahnya penyu. Iya. Kita bikinlah sejarahnya tentang penyu di generasi kita ini.
Ketika besok benar-benar ngefek laut itu tidak ada penyunya lagi dan air ikannya habis, maka anak-anak kita akan ingat dulu sejarahnya. Nah, ya kan? Iya. Dulu penyu ini dikonservasi. Oleh. Jadi kita harus lakukan lagi. Oke. Gitu aja sih sebenarnya. Iya. Jangan banyak berharap, tapi ciptakan harapan. Ciptakanlah. Ngapain berharap terus? Ya kan? Nanti keluar ayat saya lagi.